Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila NIM 19310411161 dari kelas PJKRD. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang penelitian kualitatif. Langsung saja, masalah dalam penelitian kualitatif. Nah, setiap penelitian kualitatif maupun kuantitatif selalu berangkat dari masalah. Namun terdapat perbedaan yang besar antara masalah dalam penelitian kuantitatif dan masalah dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Yang pertama, masalah yang dibawa oleh peneliti harus tetap. Kedua, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian perkembangan, yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Yang ketiga, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total sehingga harus diganti masalahnya. Nah, penelitian kualitatif yang berubah masalah atau diganti judul penelitiannya telah memasuki lapangan penelitian atau setelah selesai, yang merupakan penelitian kualitatif yang lebih baik karena ia dipandang mampu melepaskan apa yang telah difikirkan sebelumnya, dan selanjutnya mampu melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti. B. Fokus masalah. Nah, salah satu asumsi tentang gejala dalam penelitian kualitatif adalah bahwa gejala dari suatu objek itu sifatnya tunggal atau visual. Dan demikian berdasarkan gejala tersebut, peneliti kualitatif diteliti dapat menentukan variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik atau menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga penelitian kualitatif tidak akan menetapkan penelitian hanya berdasarkan variabel penelitiannya, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Nah, menurut Spradley dalam Sanavia Faisal 1988 mengemukakan 4 alternatif untuk menetapkan fokus penelitian. 1. Menetapkan fokus pada masalah yang disarankan oleh informan. 2. Menetapkan fokus berdasarkan domain tertentu, organizing domain. 3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk mengembangkan iptek. 4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teritori yang telah ada. Rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang dapat mengadu peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan. Berdasarkan level of explanation suatu gejala, maka secara umum terdapat 3 bentuk rumusan masalah, yaitu rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. 1. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandukan penelitian, mengeksplorasi dan memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh. 2. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang memadu penelitian untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dengan yang lain. 3. Rumusan masalah asosiatif atau hubungan adalah masalah yang memandu penelitian untuk mengonstruksi hubungan antara situasi domain satu dengan yang lainnya. Judul penelitian kualitatif. Nah, judul pada penelitian kualitatif pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, judul harus sudah spesifik dan mencerminkan permasalahan dan variabel yang akan diteliti. Nah, judul penelitian kualitatif digunakan sebagai pegangan penelitian untuk menetapkan variabel yang telah diteliti. Teori yang digunakan instrumen penelitian yang dikembangkan analisis serta kesimpulan. Nah, dalam penelitian kualitatif, karena masalah yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara dan bersifat holistik atau menyeluruh, maka judul dalam penelitian kualitatif yang dirumuskan dalam proposal juga masih bersifat sementara dan berkembang setelah memasuki lapangan. Contoh judul penelitian dan rumusan masalah. Seorang peneliti juga awalnya
akan meneliti dengan judul proposal sebagai berikut. Nah, perkembangan kemampuan kerja antara lulusan SMA dan SMK di industri. Nah, rumusan masalah adalah perbedaan kemampuan kerja antara lulusan SMA dan SMK. Setelah melakukan penjajahan umum melalui grand tour atau observasi dan question, ternyata permasalahan permasalahan perkembangan bukan saja ingin membandingkan kemampuan kerja antara SMA dan SMK dalam mengatasi sosial di tempat kerja. Ternyata kedua kelompok lulusan itu mengerjakan pekerjaan yang tingkat kesulitan dan metode pengerjaannya bervariasi dan bertingkat. Hal ini berarti ada profil pekerjaan tertentu yang dikerjakan pada industri permesinan. F. Teori dalam penelitian kualitatif. Suatu penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua penelitian harus berbekal teori. Dalam penelitian kualitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori ini akan bersifat untuk atau memperjelas masalah yang diteliti, sehingga berdasarkan untuk rumusan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh penelitian masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian memasuki lapangan. Mungkin itu saja teori dari penelitian kualitatif menurut saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.